Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Salah satu faktor penting dalam kegiatan belajar atau KBM adalah guru yang memahami berbagai macam karakteristik peserta didik dan peduli terhadap kebutuhan anak didiknya. Namun, dari hasil penelitian dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM masih banyak kelemahan dan kekurangannya karena guru juga harus mampu menguasai teknik dan metode dalam mengajar belajar. Untuk dapat menanamkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan akan lebih terasa enjoy, fun, fresh, dan anak merasa happy, tidak menjenuhkan dan membosankan, maka perlu adanya pemilihan penggunaan metode yang tepat, sehingga perlu rancangan dengan ketertarikan agar anak didik tidak jenuh dan membosankan di kelas, sekaligus mensinergikan aktivitas belajar dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, yaitu menerapkan model pembelajaran SAVI atau somatis, auditori, visual, dan intelektual. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan peran peserta didik dalam proses pembelajaran akan membantu peserta didik dalam memahami materi. Sekarang pengertian SAVI. Pembelajaran SAVI menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, untuk pengajar atau pendidik itu harus mengetahui karakter peserta didiknya, mampu menerima model pembelajaran yang seperti apa. Dengan demikian, belajar bisa menjadi secara optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam proses pembelajaran, yaitu seperti menggabungkan gerak fisik, berbicara, menyimak, mengamati, dan menggambarkan ke dalam sebuah pemikiran atau aktivitas intelektual dengan menggunakan semua indera yang dimilikinya. Jadi peserta didik itu harus merasa nyaman dengan apa yang disampaikan oleh pendidik. Begitu pula pendidik juga harus memberikan rasa nyaman pada anak didiknya. Yang pertama, gaya mengajar sitomatis. Sitomatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh. Sitomatis artinya ketika dalam proses pembelajaran siswa ikut bergerak dan bangkit dari tempat duduknya dan bertindak aktif secara fisik selama proses pembelajaran. Dalam hal ini berarti siswa berdiri dan bergerak ke sana kemari, meningkatkan sirkulasi dalam tubuh, dan oleh karena itu mendatangkan energi segar ke dalam otak. Belajar sitomatis ini biasanya terhadap tubuh, di mana peserta didik yang bersifat somatis yang tidak dapat duduk tenang dan harus menggerakkan tubuh mereka untuk membuat pikiran mereka tetap hidup. Jadi biasanya itu ada peserta didik untuk menerima pelajaran itu dia aktif, tidak bisa duduk saja di tempat, dengan diam saja di tempat itu tidak bisa. Jadi mereka harus bergerak ke sana kemari untuk bisa menerima pembelajaran tersebut. Lah, seorang pengajar atau pendidik itu harus paham dengan karakter tersebut. Yang kedua, gaya mengajar auditori. Gaya mengajar auditori adalah belajar yang mengutamakan berbicara dan mendengarkan. Belajar auditori ini berarti menekankan pada aspek keterampilan berbicara dan menyimak, sehingga ketika dalam proses pembelajaran pun seorang guru harus memberikan ruang pada peserta didik untuk meluapkan pendapatnya yang tertampung dalam otak mereka. Dalam hal ini pun diperlukan rancangan pembelajaran 5 yang menarik atau terjalin komunikasi yang erat antara guru dengan siswa supaya peserta didik mampu meluapkan pendapatnya secara baik, sehingga pembelajaran tersebut terasa hidup. Rancangan ini juga disesuaikan dengan metode, media, alat peraga, dan lain sebagainya. Biasanya metode ini tuh
bisa menggunakan metode tanya jawab seperti itu. Yang ketiga, gaya belajar dengan visual. Visual adalah belajar dengan cara mengamati dan menggambarkan. Belajar visual diantaranya yaitu dengan menggunakan media gambar, contoh diagram, peta gagasan, ikon, gambar, dan gambaran dari segala macam hal ketika sedang belajar, menggunakan benda-benda yang ada di kelas atau di alam, atau mengamati langsung seperti meneliti tumbuhan, langit, dan sebagainya. Sekarang, gaya mengajar intelektual. Pembelajaran menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian diri yang merenung, menciptakan, memecahkan masalah, dan membangun makna. Belajar intelektual berfokus pada belajar memecahkan masalah dan berpikir. Aspek intelektual dalam belajar dapat terlatih jika pembelajar terlibat dalam aktivitas seperti ini. 1. Memecahkan masalah, melahirkan gagasan yang kreatif, mengajarkan perencanaan yang strategis, mencari dan menyaring informasi, merumuskan pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan.